Nuwun sewu, Mbah Nun, Pak Tanto, Mas Abrang, teman-teman Lima Gunung. Waktu pertama kemarin Pak Tanto memberikan saya catatan tentang tema yang mau dibahas, yaitu apa yang paling tidak nalar dari manusia Indonesia. Yang pertama saya renungkan adalah apa sebenarnya nalar. Dan malam ini saya terus-menerus dialektika tadi, sejak Mbah Nun tadi bilang bahwa nalar adalah proses, tadi ada akal dan segala macam klarifikasi tadi, sampai Mas Abrang tadi juga bilang tentang bahwa manusia apa yang perbedaannya adalah dari adanya bahasa, dan juga hingga memproses banyak memori, yang itu ternyata memori tidak hanya proses otak gitu, ternyata adalah proses batin dan segala macam. Saya jadi sebelum itu selalu sejak tadi berdialektika terus, bertanya-tanya terus bagaimana sebenarnya, apakah Indonesia ini masih bernalar atau tidak, apakah statement yang dinyatakan yang paling tidak nalar di Indonesia, masyarakat Indonesia itu benar adanya gitu. Ketika nalar adalah proses mengolah informasi, saya pikir masyarakat Indonesia bisa dikatakan sangat bernalar. Misalkan kita lihat itu di media sosial itu, orang itu dengan mudah mencari informasi dan menyampaikan informasi, itu bisa beragam perspektif untuk menyalahkan yang satu, membela yang satu. Itu kan konflik informasi, konflik data gitu. Orang-orang bisa mencari informasi sangat cepat sekarang ini, dan itu juga pengolahan bahasa. Jadi ada informasi, ada bahasa, ada proses otak, berarti satu sisi itu adalah nalar gitu. Tapi pertanyaan saya, apakah cukup itu dikatakan sebagai nalar? Ternyata malam ini banyak sekali penjelasan yang dari proses yang itu sistemik mekanistik yang ada di dalam tubuh kita hingga sampai menyentuh di wilayah kosmologis sampai ke metafisis. Ternyata perjalanan menalar begitu jauh gitu. Saya melanjutkan lagi, jadi hari ini yang ingin saya sampaikan adalah perenungan saya selama berapa jam ini merenung dan melihat apa yang tadi dibawa oleh teman-teman Lima Gunung. Tadi ada Pak Sitras Anjilin misalkan. Di rumah Pak Sitras itu ditutup ngisor, ada makamnya Romo Yoso Sudarmo yang itu dimakamkan tidak barat ke timur membujurnya, tapi utara selatan gitu. Saya dapat penjelasan bahwa ternyata pada waktu itu ada pandemi juga seperti ini. Mungkin saya tidak tahu pandemi semacam apa, tapi dikatakan bahwa ada wabah, dan akhirnya ada satu yaitu Romo Yoso yang bersedia untuk makamnya membujur utara selatan biar pandemi itu berakhir. Apakah itu bisa dinalarkan? Satu. Yang kedua adalah ketika kemarin Festival Lima Gunung kita berangkat ke Krandegan di Sumbing gitu. Di situ kita melakukan ritual untuk berkunjung ke makam-makam danyang di sana. Satunya ada yang di Bodrono, terus juga ke Ledek Buntung. Nah, itu menarik juga. Ketika di situ ada namanya Ledek Buntung, itu tiap tahun diperingati, Pak. Jadi mereka memperingati tiap saparan itu, saparan juga bentar lagi, itu mementaskan lengger selama 24 jam. Memperingati hanya cerita tentang Ledek dari Yogyakarta yang meninggal di sana. Dan kebetulan Ledek itu buntung. Permasalahannya ketika kita bicara nalar adalah mengolah informasi. Apalagi ketika tadi disampaikan juga tentang sains dan paradigma modern. Bahwa modern itu melihat positivistik, pragmatis, empiris, semua harus bisa dibuktikan gitu. Terus apa gitu? Apa penalaran dari hal-hal semacam ini? Terus lagi banyak kejadian-kejadian yang itu kadang-kadang kalau kita bicara nalar yang itu adalah hegemonistik, di sini kita berpikir nalar adalah berpikir pragmatis, rasional gitu. Kadang-kadang aneh, misalnya kita lihat ke Sungkem Telompak, tadi ada Pak Riyadi di sini, di Gejayan tuh di Merbabu ada sebuah mata air yang itu disucikan, namanya Telompak gitu. Jadi di situ tiap setahun sekali setelah Lebaran berapa hari itu ada pementasan tarian di sana, terus itu sangat disakralkan, bahkan air di sana itu dianggap bisa mengobati dan tidak pernah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Itu kan banyak hal yang itu saya juga semakin penasaran untuk bagaimana nanti Mas Abrang dengan tadi banyak penjelasannya itu bisa menjelaskan bagaimana sih proses penalar itu. Padahal saya pikir di Indonesia kita jarang berbicara soal itu, dan itu bahkan percakapannya sangat minor gitu. Saya sebagai perwakilan kaum milenial mungkin ya. Semacam ini misalnya ketika kita lihat kemarin Sudawiwitan itu kan. Sudawiwitan dilarang membangun makam dengan alasan-alasan yang itu sangat tidak mitologis, sangat tidak saya pikir itu mereka juga pakai nalar, mereka pakai reasoning, mereka pakai alasan-alasan seperti tidak mematuhi IMB, aturan bangunan, atau dianggap nanti akan membuat musyrik segala macam. Itu kan ada penalarannya sebenarnya.
Jadi di sini ada konflik nalar juga. Terus bagaimana menalar itu? Apa jangan-jangan kita sedang benalar tapi tidak bertuhan gitu? Atau kita benalar yang tidak transenden? Kalau kita tadi menyambung yang disampaikan Mas Abril, mungkin nalar kita hanya sekedar nalar yang itu masih bermain di akali atau paradigmatis, yang itu tidak meluncur pada batin atau sampai ke langit bahkan gitu. Sebenarnya ada apa gitu? Jangan-jangan yang dimaksud Pak Tanto bahwa apa yang paling tidak nalar dari bahasa Indonesia adalah nalar yang sebenarnya sangat agamis, kita kehilangan nalar itu. Nalar yang itu hanya proses otak saja. Sekali lagi, apakah itu bisa dikatakan klaim sampai ke situ atau bagaimana? Apalagi kalau kita lihat sekarang kecenderungannya kan, setelah tadi Bang Anton menyampaikan ada renaissance, ketika dulu dimulainya nalar itu berpikir secara cara saintis gitu, dan yang nyatanya itu tidak banyak menyelesaikan banyak persoalan yang sampai sekarang pun tidak terjawab, seperti tentang malaikat itu apa, tentang kosmologis itu apa. Ternyata juga di situ-situ saja. Yang saya lihat parahnya bahkan sekarang sampai nalarnya adalah industri gitu. Bahkan nalarnya itu nalar mekanisme industri, yaitu mengeksploitasi, memproduksi. Kalau nyambung dari Mas Sabrang juga, padahal masyarakat kita sekarang kan produksi terus, Mas. Tadi Mas Sabrang bilang, kalau masyarakat kita punya norma tentang produksi, ya berarti masyarakatnya produksi. Tapi kalau kita lihat fakta tentang nalar industri ini kan produksi besar-besaran. Tapi apakah itu benar yang dibutuhkan oleh nalar kita? Produksi gitu yang akhirnya alam rusak dan segala macam. Terus bagaimana ini gitu? Sebenarnya masih benar nggak sih? Mungkin matur nuwun. Merespon ini tadi tentang penalaran bahwa ini petanya menurut saya rada perlu dijelaskan lagi tentang paradigma dan penalaran itu tadi. Kenapa saya mengatakan bahwa setelah akal ada paradigma baru kemudian ada penalaran? Karena yang dihadapi pada basicnya yang dihadapi manusia kan sama. Apa yang disebut dirinya dan bagaimana dia memahami realitas. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang bisa mengklaim bahwa pemahaman dia tentang realitas itu benar. Makanya dia perlu paradigma. Paradigma itu membangun narasi dari realitas. Dari narasi kalau kita tadi mengatakan bahwa sejak Renaissance, sejak René Descartes, sebenarnya kalau mau ngomong garisnya sejak Descartes ya, bahwa betapa reduksionis, Newtonian reduksionis itu menjadi primer di dunia perkembangan di dunia modern ini, karena dia yang membersamai terbangunnya revolusi industri juga, sehingga mau tidak mau kita kebangun di sana. Tapi itu juga harus bisa memisahkan bahwa itu sebuah narasi realitas, bukan realitas, narasi realitas. Kita perlu narasi realitas karena kita hanya punya itu menghadapi dunia. Dunia tidak pernah ngasih skor yang benar yang mana. Jadi paradigma kemudian membangun nalar itu berdasarkan pada narasi realitas yang kita pegang. Nah, narasi realitas kan punya kotaknya sendiri nih. Semua narasi realitas sifatnya pasti sama. Pertama punya aksioma yang dipercayai. Kemudian dari aksiomanya dibangun sebab akibat yang menjadi teorema. Teoremanya itu kemudian jadi sebuah sistem. Ya, urutannya pasti begitu. Agama, jadi tidak bisa kita membandingkan antara agama sama sains. Karena itu dua narasi realitas yang sama sekali berbeda, aksiomanya berbeda, teoremanya berbeda, memandang dunia juga berbeda. Nah, ini yang saya sering agak komplain ini misalnya, bagaimana membuktikan agama dengan sains? Itu menurut saya, nyun saya ngomong bodoh itu. Itu karena memang itu kamu loncat narasi realitas itu. Yang perlu kita pahami bukanlah tentang benar salahnya antara satu dua itu, tapi fungsional utamanya terhadap dua itu, utilitariannya seperti apa. Kalau kemarin saya nulis pas ada polemik sains itu, saya sempat menjelaskan bahwa narasi realitas yang disediakan sains itu bersandar pada apa yang dia ketahui. Dia tidak mungkin membangun teorema berikutnya tanpa ada sandaran teorema yang dia ketahui. Itu sifatnya terlihat jelas pada dunia matematika, karena matematika jadi sandaran utama sains yang lain. Kalau dunia narasi realitas agama bersandar pada yang dia tidak ketahui, sehingga aksiomanya adalah syahadat. Saya percaya tidak Tuhan selain Allah, percaya, bukan pembuktian. Kalau dia sudah sebagai sifat aksioma itu tidak sebuah informasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan sains juga menggunakan aksioma. Aksioma sains banyak sebenarnya.
Tapi yang paling sederhana yang bisa dilihat aksioma sains adalah metode ilmiah. Semua sains pasti pakai metode ilmiah dan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa metode ilmiah itu adalah benar. Bahkan metode ilmiah tidak bisa membuktikan bahwa metode ilmiah itu benar. Tapi nggak usah ngomong benar salah, efektif nggak? Gitu aja. Manfaat atau tidak kan gitu. Kalau kita ngomong sains, misalnya kita mau memprediksi bagaimana membangun rumah dengan sains, itu cukup efektif. Gunakan saja, no problem. Walaupun dia tidak efektif untuk perakiraan cuaca. Kalau Anda, ya aku iseng sih aku. Coba Anda catat dalam setahun perakiraan cuaca, yang benar 30% cuman kok. Sains tidak berhasil juga di dunia itu karena chaos teori di situ. Tapi agama bukan menyediakan pada prediktif itu. Agama menyediakan jauh lebih panjang. Salah satunya, contoh paling sederhananya adalah sains tidak punya teorema apapun terhadap dunia setelah kematian. Padahal agama pada realitas narasi realitasnya sangat ngomong bersandar kepada dunia setelah kematian. Nah, menurut saya nggak perlu diperbandingkan, efektif aja. Dan efektif mana yang paling bisa digunakan. Dan memang aksioma agama adalah percaya, bukan proof. Yang dia perlu buktikan adalah koherensi di dalam sistem itu, bukan korespondensi terhadap sesuatu yang di luarnya. Sains sendiri tidak berani pakai korespondensi. Sains sekarang pakai koherensi. Dia pakai korespondensi nggak mau. Bahkan dia nggak berani ngomong saya menjelaskan real world, nggak berani. Sains hanya menjelaskan, saya berani menjelaskan dunia yang bisa saya amati. Jadi kalau orang Indonesia menalar, menurut saya semua orang Indonesia punya nalarnya. Cuman narasi realitasnya kisruh. Narasi realitasnya itu tidak ngambil satu aksioma, tidak mengambil satu sistem, semua sistem diambil dan tidak tahu limitnya, dicampur dadi siji, dadi panganane ra cetha. Iki jane kan ndelok saka ngendi to posisine? Arep ndelok saka sains, apa arep ndelok saka agama? Kuwi urusan utilitariannya, debat kebenarannya atau debat fungsionalnya, utilitariannya atau di mana? Nah, menurut saya ketidaknalaran Indonesia adalah meta tidak nalar. Artinya meta tidak nalar. Dia tidak memahami apa itu nalar sendiri untuk bisa mendefinisikan nalar. Nah, ngomongin iki meng kowe takon nalar apa ya kowe meng waton mlaku kok. Tadi tuh bangun rumah berdasarkan kayu yang kintir di sungai aja. Ono kayu kintir tak dadekke omah. Dadi omahe cara karuan. Atape cara Eropa, fondasine cara Jawa, temboke cara Islam. Bahwa kemudian rumahnya ora cocok ya. Dadi ambiar ya make sense gitu. Ini ada yang kita proyeksikan ke Pak Muzamil. Jadi paradigma sains dengan paradigma agama itu dua hal yang boleh dikatakan bertentangan. Yang satu dasarnya adalah setahu saya, satunya lagi adalah yang saya tidak tahu, yang Allah kasih tahu. Nah, sekarang Pak Muzamil, tafsir Quran itu masuk sains apa agama? Sains kan? Ya, Nah, tetapi kan selama ini tafsir Quran dianggap oleh penafsirnya sendiri pun oleh kebanyakan ulama sebagai bagian dari agama. Lalu dia bagian dari sains yang paradigmanya berbeda. Dan kalau ngomong paradigma atau nalar itu yang disebut untuk bisa melihat dengan untuk bisa nalar itu kan tergantung kacamatanya, paradigmanya itu. Nah, jadi sekarang kembali ke istilah Sabrang yang dulu, jarak pandang, sudut pandang, sisi pandang dan seterusnya. Nah, Renaissance adalah satu revolusi berpikir dengan jarak pandang tertentu dan sudut atau sisi pandang tertentu. Jadi kalau yang saya tahu, Renaissance itu adalah revolusi kecerdasan akal manusia di bidang materialisme. Jadi maka hasilnya adalah manusia dengan peradaban yang mereka sangat cerdas untuk hal-hal yang sifatnya material. Jadi nek kon golek duit cerdas banget, kon berbuat buruk cerdas banget, kon nyolong pinter banget. Tapi begitu berbuat baik, berbuat agak benar, berbuat agak koheren, menjaga koherensi antar manusia, itu kita bodoh luar biasa. Jadi orang sekarang itu pinter-pinter asal untuk jahat dan untuk rakus, Pak. Gampangannya gitulah kalau bahasa saya. Angger nggo rakus pinter banget. Ning nek nggo hemat karo dinggo waspada
bodoh banget gitu. Jadi makanya ketidakwaspadaan sangat tinggi sekarang. Jadi saya coba elaborasi di antara dua pembicara tadi. Jadi menurut saya intinya sekarang kita ini belajar untuk menentukan nador kita. Nador itu artinya menentukan lah gue arep ndelok srengenge iki ngene apa ngene. Nek ngene kan srengenge kalah gede karo dirijimu. Kan begitu. Nah, ini yang namanya paradigma, ini yang namanya nador. Kan itu. Nah, jadi teman sekalian, mudah-mudahan ini semua akan membuat kita menjadi lebih seimbang, lebih akurat, lebih tepat, lebih siratal mustaqim. Pak Mustafa tadi memiliki doa kita sehari aja ihdinas siratal mustaqim, bukan i'lamil ilmi, atau jadi bukan ya Allah berilah aku ilmu, berilah aku pengetahuan, enggak, tapi tunjukilah, hidayahilah aku jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu milih bojo tepat, mangan jam piro tepat, mangan nopo tepat, menunggu di siratal mustaqim. Jadi kowe keputusanmu setiap hari itu tepat, akurat untuk kemaslahatan dan keseimbangan hidupmu, kan begitu.